ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Hampir 2 bulan lah gitu, nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Eza juga tak menampik di momen sidang cerainya itu, ia memang masih berusaha menjaga jarak komunikasi dengan sang istri lantaran takut kondisi emosional Meza belum stabil. Masih jadi sorotan panas. Drama mengharukan yang mewarnai jalannya sidang perdana perceraian Eza Gionino dan Meza Aulia di Pengadilan Agama Cibinong hari Senin lalu nyatanya masih menyisakan cerita. Setelah Eza akhirnya bisa bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya meski hanya di dalam mobil setelah lebih dari 2 bulan berpisah. Sejak Meza dan anak-anaknya pergi dari rumah meninggalkan Eza sendiri. Pertemuan itu pun sangat mengharukan dan emosional bagi Eza, terutama saat ia bisa memeluk dan menyentuh anaknya yang ternyata sempat sakit tipes. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet kemarin, Eza Gionino lagi-lagi tak kuasa menahan air matanya saat menceritakan momen pertemuannya dengan sang buah hati serta sikapnya yang tegas menolak untuk berpisah dari istri dan ketiga buah hatinya. Hampir 2 bulan lebih tepatnya. Saya baru bisa ketemu lagi sama istri, sama anak-anak gitu. Saya masih nyebut istri karena dia masih seorang istri saya. Ya, gitu. Kemarin setelah sidang, saya udah masuk dalam mobil di mana saya bisa ketemu sama Akse yang paling kecil, anak saya paling kecil, Akse yang 3 tahun. Anak saya ada 3, Nicole 6 tahun, Khan 4 tahun, Akse 3 tahun. Saya ketemu Akse, pecah banget ya, perasaan pecah banget itu. Pecah banget gitu. Alhamdulillah ya Allah kita bisa megang kulitnya, jari jemarinya. Gitu itu bismillah, kuat Eza, udahlah kuat Eza, yuk. Terus lihat apa ya gitu, badan mungilnya gitu ya gitu loh. Saya pegangin semua. Di dalam mobil juga ada Eca juga gitu. Cuman mungkin karena kondisinya kita baru pertama kali ketemu, jujur agak aneh gitu. Agak aneh itu dalam artian kita 7 tahun loh hidup bersama. Terus setelah karena 1 bulan gak ketemu, kayak awkward moment gitu. Awkward moment sekali. Kayak ketemu orang lain rasanya gitu. Saya pegangin jari jemarinya gitu. Jari demi jemarinya. Terus saya pegang tubuhnya ya gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Eza juga tak menampik di momen sidang cerainya itu, ia memang masih berusaha menjaga jarak komunikasi dengan sang istri lantaran takut kondisi emosional Meza belum stabil. Toh terlepas dari itu, Eza tetap berterima kasih kepada keluarga besar sang istri yang masih tetap membuka komunikasi dengannya. Dan apa pula penjelasan Eza terkait tudingan netizen, tangisannya disebut hanya akting belaka? Di saat saya ketemu anak kan disupport sama keluarga ya gitu, keluarga saya, keluarga Eca juga gitu, untuk ketemu sama Akse, terus video call juga sama Khan. Untuk semuanya tolong doakan anak saya si Khan itu sekarang udah masuk hari ke-6 hari ini ya, hari ke-6 dia tipes gitu di rumah sakit. Mengenai isu di luar sana, sekali lagi saya nggak peduli ya gitu. Kalian mau hina saya, mau apa segala macam, saya anggap itu melunturkan dosa saya. Tapi sekali lagi saya berterima kasih sekali, sumpah demi Allah ya, saya berterima kasih sekali pada keluarga Eca dan Eca juga gitu.
akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya cintai selama ini, dengan orang yang saya perjuangkan selama ini. Lepas dari saya punya kesalahan, cuman yang saya sayangkan cuman satu, kenapa dengan berita yang liar di luar sana kamu nggak nggak meluruskan berita tersebut gitu. Itu semua nggak ada gitu, itu semua nggak ada. Di sisi lain, warganet juga menyoroti sikap pelin-pelan pemeran Arga Dewa di sinetron Dusta terkait proses perceraiannya. Pasalnya, sebelum sidang cerai berlangsung, Eza yang menikahi sang istri pada 22 Juli 2018 hingga dikaruniai 3 anak, ngotot tak ingin bercerai. Tapi saat sidang cerai perdana digelar Senin lalu, kabarnya kubu Eza langsung menyepakati perceraian yang diajukan Echa. Benarkah? Ada apa dengan Eza? Ada beberapa hasil mediasi yang notabene kesepakatan termasuk nafkah ida, hak asuh anak, dan nafkah anak gitu. Saya udah gak mau cerita sedih lagi, intinya sekarang saya udah ada di fase dimana tidak ada yang namanya belajar ikhlas. Mungkin di luar sana, maaf, saya minta maaf, saya bukan sok tahu atau gimana. Arti ikhlas seperti apa gitu, saya masih belum tahu. Yang saya syukurin adalah saya dan Echa kita sama-sama udah ya mungkin sekali lagi ya, dia butuh ruang, dia butuh waktu sendiri dulu gitu. Tapi yang jelas kita berdua sudah mengambil keputusan di mana kita sama-sama tetap komunikasi, buka komunikasi untuk parenting untuk anak-anak gitu. Kalau dari saya berusaha mempertahankan ya. Pemirsa, drama mengharukan terjadi saat Eza Gionino ceritakan detik-detik pertemuannya dengan sang istri dan juga anak-anaknya pasca 2 bulan tidak bertemu. Tapi terlepas dari gonjang-ganjing rumah tangga yang kini terjadi, sejatinya anak-anak tidak peduli siapa yang salah dalam perceraian. Mereka hanya merasakan sakit akibat perceraian tersebut. Selamat pagi pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Dari drama mengharukan Eza Gionino di sidang perdana, tak kalah panas jadi sorotan pemirsa juga hadir di sidang perdana beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa saja penderitaan yang dialami oleh Tasya Farasya hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai sang suami? Benarkah dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 23 miliar dan siap melapor polisi jadi alasan Tasya menggugat cerai Ahmad? Lalu seperti apa pula jalannya sidang perdana gugatan perceraian Andre Taulani dan Erin Trigina yang keempat kalinya? Dan pemirsa, ada apa ya dengan Bedu yang tiba-tiba saja juga menggugat cerai sang istri? Apa benar kesulitan ekonomi jadi alasan? Menepikan tangis Eza Gionino lantaran bisa kembali bertemu dengan sang istri dan anak-anaknya di tengah sidang perdana, di lain tempat juga di sidang perdana perceraian beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin, tak kalah panas. Sidang perdana yang mengagendakan mediasi antara kedua pihak yang berperkara. Menariknya, Tasya hadir ke Pengadilan Agama memakai mobil mewah dengan mengenakan blazer kuning lengan panjang dilengkapi tas mewah koleksinya yang ditaksir harganya mencapai 3 miliar lebih. Sementara saat menunggu sidang, baik Tasya maupun Ahmad yang duduk saling berhadapan justru ibarat dua orang yang tak saling kenal. Mereka tak saling menatap, apalagi bertegur sapa. Dalam sidang perdana ini pun terungkap jika perselisihan terus-menerus menjadi alasan utama Tasya yang dinikahi Ahmad pada 2018 lalu menggugat cerai sang suami. Selain itu, yang jadi sorotan panas ada pula dugaan penggelapan uang perusahaan Tasya sebesar 23 miliar yang diduga dilakukan oleh Ahmad.
Semua persoalan ini mematik akumulasi kekecewaan Tasya yang merasa dikhianati oleh sang suami. Lalu benarkah dugaan penggelapan terjadi sejak tahun 2023 seiring diangkatnya Ahmad Assegaf menjadi Chief of Finance di perusahaan sang istri? Terkait masalah ini, pihak Tasya juga sudah melayangkan somasi dan siap melaporkan kasus ini ke polisi. Lihat dia maju-maju. Selamat pagi Kak, apa kabar? Sidangnya belum mulai, nanti habis sidang aja ya. Semangat Kak Tasya. Ya, udah deh. Geseran itu kesian sih. Dia masuk ini. Mencoba apakah ini mungkin untuk rujuk kembali apa tidak. Iya. Tapi Ibu Tasya memang sudah bulat mengatakan tidak mau rujuk lagi, Iya. Iya. Perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Akumulasi lah ini sebetulnya semua. Nah, pecahnya di sini. terkait dugaan tersebut ada. Kami sedang pegang. mempersiapkan bukti-bukti yang ada. Ya cukup banyak lah. Kalau dibilang kayak di luar sana ada yang bilang miliaran, betul miliaran rupiah. Karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Namun demikian, ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021. Doain ya semuanya. Sedikit aja Bang, terkait isu yang penggelapan itu seperti apa mungkin Bang kalau menanggapi Kak? Deretan fakta penderitaan lainnya yang dialami juga diungkap saudara kembar Tashi Atasya itu terkait gonjang-ganjing rumah tangganya, di mana Tasya mengaku jika dirinya ternyata sudah ditalak oleh sang suami sejak 10 September lalu. Mereka pun kemudian langsung memilih untuk pisah rumah. Lantas benarkah hadir pula orang ketiga di balik gonjang-ganjing rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak tersebut? Apa kata pakar mikroekspresi melihat Tasya dan Ahmad dengan ekspresi masing-masing? Benarkah sikap diam Tasya ia lampiaskan dengan berdoa dan berzikir dengan cincin zikir digital di jarinya? Proses diam itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga dia nggak ngomong, ya, terlepas bahwa dia influencer, dia orang biasa ngomong gitu untuk menunjukin segala sesuatu, berbagi segala sesuatu. Ini enggak, ya sudah pasti diatur lah ini. Untuk menjaga biar dia tidak tampil panik, tidak tampil bingung, justru dia akan lebih banyak diam. Itu sebetulnya yang saya lihat. Seringkali orang yang paling sakit justru yang senyumnya paling lebar. Jadi apa yang ditampilkan Ahmad buat saya itu bukan merupakan sebuah senyum yang benar-benar karena dia happy atau lepas bebas gitu, enggak. Artinya apa? Itu ya senyum polite smile, senyum sopan aja udah. Wanita idaman lain atau wanita ketiga, karena kami jujur kami juga nggak ada bukti yang bulat gitu ya, nggak ada bukti yang benar-benar konkret. Kami nggak fokus ke sana. Di sisi lain, mengalami penderitaan bertubi-tubi dalam rumah tangganya, kabarnya membuat Tasya mengalami tekanan batin yang luar biasa yang membuatnya kerap ngeblank. Sementara untuk menyindir sang suami yang tidak pernah memberikan nafkah yang layak buat keluarga, pihak Tasya sengaja hanya mengajukan tunjangan nafkah sebesar Rp100 saja tanpa adanya gugatan harta gonogini. Sementara hak asuh anak disepakati jatuh ke tangan Tasya. Lalu benarkah Tasya sampai harus menjalani terapi tidur dengan kabel-kabel menempel di kepalanya karena tak bisa tidur memikirkan banyak masalah yang menimpanya? Mengaku tak pernah diberi nafkah.
Benarkah Tasya sampai harus berbohong pura-pura menerima uang bulanan dari sang suami di salah satu kontennya? Itu sifatnya personal sih, jadi lebih baik tanya ke hak asuh. Bagi hak asuh aja. Bagi hak asuh aja tadi. Tadi hak asuh memang sudah disepakati ada pada Ibu Tasya. Itu aja sih, kita tidak ada bahas masalah nafkah apapun karena memang tidak diminta sejak awal. Yang kami minta itu dalam gugatan adalah nafkah senilai Rp100 karena itu sebuah simbolis lah. Simbolis sebagai tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah terhadap keluarganya. Betul. Gitu sih. Selama pernikahan sebetulnya gini ya, mungkin pernikahan ini kan lama ya, jalan 2017 sampai 2025. Ada sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Kalau dibilang ada tentunya pasti ada. Cuma mungkin kalau kita lihat dari komposisinya ya karena kami juga lihat bukti-bukti kan, kami berbicara berdasarkan bukti yang diberikan kepada kami. Masalah hal tersebut kalau kita lihat secara komposisi lebih banyak Ibu Tasya kepada tergugat gitu. Kalau gimana ya? Teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya, kalau nggak tidur ya wajar lah, susah tidur wajar lah. Ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh hal yang wajar-wajar aja lah. Betul. Doain ya semuanya. Doanya aja. Nah ini saya suka. Ini adalah angpau bulanan dari suami ya, sebagai istri soleha jadi dikasih angpau terus. Nih bagus kerja kamu bulan ini. Jadi Ahmad kalau ngasih uang bulanan tuh di amplop, bukan ditransfer. Kabar perceraian yang tengah ramai menimpa sejumlah selebriti tanah air kini juga menyasar pada komedian Bedu. Secara tiba-tiba, Bedu ternyata sudah resmi mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap sang istri Irma Kartika Anggraini.